Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Soleh Saleha kelas 4 Maroko. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam kelindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mata pelajaran PPKN. Kita masuk di bab baru ya, tentang konstitusi dan norma di masyarakat. Nah, kita masuk ke pembelajaran pertama, yaitu norma dan aturan. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, silahkan kalian simak video berikut ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat mengklasifikasikan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitar. Dan yang kedua, memberikan contoh pelaksanaan norma di lingkungan sekitar. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya, anak-anak. Nah, gambar yang pertama itu adalah gambar yang menunjukkan anak-anak sedang bermain bersama-sama. Sedangkan gambar yang kedua yaitu gambar tentang keberagaman budaya dan adat istiadat. Indonesia terkenal akan keragaman budaya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari lingkungan masyarakat. Dalam kehidupan di masyarakat, agar tidak terjadi perpecahan dan konflik, maka dibuatlah aturan-aturan yang mengatur kehidupan di lingkungan tersebut, di mana dengan adanya aturan yang berlaku di lingkungan tersebut, setiap orang akan memiliki kesadaran atas batasan suatu perbuatan yang boleh dilakukan maupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan, maka dibuatlah norma. Nah, apa itu norma? Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dijadikan petunjuk atau patokan dalam perilaku yang benar dan pantas dilakukan saat berinteraksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga pergaulan lingkungan masyarakat harus dibatasi norma. Jika norma tidak dilaksanakan, akan mendapat sanksi. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Jadi, masyarakat di lingkungan tersebut harus mematuhi aturan atau ketentuan yang telah dibuat bersama. Nah, apa tujuan norma dibuat? Ya, tujuan dibuat norma terciptanya kerukunan dan ketertiban di masyarakat. Macam-macam norma. Berdasarkan sumbernya, norma dibagi menjadi 4. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma hukum. Yang ketiga, norma kesopanan. Dan yang keempat, norma kesusilaan. Apa pengertian dari masing-masing norma tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah aturan yang menjadi pedoman hidup bagi manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Isi dari norma agama berupa perintah, ajaran, dan juga larangan. Nah, sanksi atau hukuman jika tidak melaksanakan norma adalah kita akan mendapatkan dosa. Namun ketika kita melaksanakan norma, maka kita akan mendapat pahala.
Nah, contoh dari melaksanakan norma agama adalah sholat, mengaji, dan juga menghormati agama orang lain dan lain sebagainya. Nah, jadi anak-anak diingat-ingat ya, norma agama adalah aturan yang menjadi pedoman hidup bagi manusia yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu norma hukum. Ya, norma hukum adalah aturan yang bersumber dari negara atau pemerintah yang diatur dalam undang-undang. Berarti aturannya dibuat oleh pemerintah. Norma hukum memiliki sifat memaksa untuk melindungi kepentingan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Jadi semua masyarakat wajib melaksanakan norma-norma hukum yang berlaku. Sanksi atau hukuman jika melanggar norma hukum adalah denda atau penjara. Nah, contoh dari melaksanakan norma hukum adalah tertib lalu lintas, kemudian membayar pajak, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan yang bersumber perilaku atau kebiasaan, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai masyarakat. Ya, sanksi atau hukuman jika tidak melaksanakan norma kesopanan adalah cemooh atau dicemooh oleh orang, dan bisa jadi kita bisa terkena sanksi sosial yang biasanya orang-orang akan mengucilkan atau dikucilkan di lingkungan tersebut. Contoh dari norma kesopanan yaitu berbicara dengan orang yang lebih tua menggunakan bahasa krama, atau dalam suku Jawa disebut krama, dalam bahasa Indonesia disebut dengan tata krama ya. Nah, biasanya tata krama dalam suatu masyarakat itu sudah menjadi hal yang turun-temurun dalam masyarakat tersebut, menjadi kebiasaan dan budayanya. Kemudian berpamitan ketika berangkat ke sekolah. Nah, contohnya seperti pada gambar, kalian berpamitan, kemudian tidak lupa untuk mencium tangan kedua orang tua, atau biasa kita sebut dengan salim atau salaman dengan orang tua kita, agar supaya apa? Orang tua kita memberikan restu dan ridhonya sehingga kita bisa menuntut ilmu dengan baik di sekolah. Nah, yang keempat yaitu norma kesusilaan. Apa sih kesusilaan itu? Ya, norma kesusilaan ialah aturan yang berasal dari hati nurani manusia. Jadi, norma kesusilaan itu berasal dari rasa atau perasaan hati nurani manusia. Kemudian, norma kesusilaan mendorong manusia untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Nah, kemudian sanksi ataupun larangan jika kita tidak melaksanakannya, yaitu kita akan mengalami yang namanya penyesalan dan juga merasa gelisah. Nah, contoh dari perilaku norma kesusilaan yaitu jujur dan juga selalu bersifat tolong-menolong. Nah, tadi disebutkan yaitu mengalami kegelisahan. Nah, kalau kita tidak jujur alias kita berbohong, nah kita pasti akan mengalami kegelisahan dalam hati nurani kita. Kemudian kalau kita tidak menolong teman kita yang kesusahan, pasti kita akan mengalami penyesalan dalam hati nurani kita. Contohnya seperti pada gambar ya. Jika ada teman yang kesusahan, maka kita wajib menolongnya. Ya, alhamdulillah pembelajaran kita tentang norma
sudah selesai untuk hari ini. Sekian yang mungkin dapat Ustazah sampaikan dalam pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ustazah ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.